Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu tradisi paling ikonik dari Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Madura sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi ini biasanya digelar setiap tahun sekitar bulan Agustus hingga September, dengan babak finalnya yang umumnya berlangsung di wilayah Pamekasan. Secara makna, istilah karapan sendiri memiliki beberapa versi. Ada yang menyebut berasal dari kata kerap atau kirap yang berarti berangkat bersama-sama, dan ada juga yang mengaitkannya dengan bahasa Arab kirabah yang berarti persahabatan. Nah, dari sini terlihat bahwa karapan sapi bukan sekedar lomba, tetapi juga sarana kebersamaan dan perayaan sosial masyarakat. Untuk asal-usulnya sendiri memang belum bisa dipastikan secara tunggal, namun ada beberapa cerita yang berkembang, salah satunya berkaitan dengan tradisi bertani. Ketika para petani membajak sawah menggunakan pasangan sapi, lalu berlomba siapa yang paling cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dari kebiasaan inilah muncul semangat kompetisi yang kemudian berkembang menjadi karapan sapi. Kemudian versi lainnya mengaitkan dengan dakwah Islam, seperti yang dilakukan oleh Kiai Pratanu atau Syekh Ahmad Baidawi, yang memanfaatkan karapan sapi sebagai media untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Menariknya, dalam kepercayaan masyarakat Madura, sapi juga memiliki makna simbolis, bahkan diyakini adanya raja sapi, di mana sapi betina unggul berasal dari wilayah Gading di Sumeneb, sementara sapi jantan unggul berasal dari Pulau Sapudi. Dalam praktiknya, karapan sapi bukan sekedar perlombaan biasa, ini adalah ajang prestis. Status sosial pemilik sapi bisa meningkat jika sapinya berhasil menjadi juara. Karena itu, perawatan sapi karapan dilakukan secara serius, mulai dari pemberian pakan khusus, jamu, hingga perawatan yang intensif, agar sapi tetap kuat dan prima saat pertandingan. Kemudian sebelum lomba dimulai, biasanya sapi akan diarak terlebih dahulu dengan iringan musik tradisional sebagai bagian dari atraksi dan juga untuk mempersiapkan kondisi fisik sang sapi. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini juga tidak lepas dari kritik, terutama terkait praktik kekerasan seperti penggunaan cambuk berpaku atau rekeng. Hal ini memunculkan dua pendekatan, yaitu pakem lama yang masih mempertahankan cara tersebut dan pakem baru yang lebih mengedepankan kesejahteraan hewan. Saat ini, terutama dalam ajang resmi seperti Piala Presiden, pelaksanaan karapan sapi sudah diarahkan tanpa unsur kekerasan. Pada akhirnya, karapan sapi bukan hanya soal siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Ia adalah perpaduan antara tradisi, identitas, kebanggaan, dan juga dinamika perubahan zaman. Sebuah warisan budaya yang terus hidup sekaligus beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru tanpa kehilangan akar utamanya. Jadi seperti itu dulu untuk episode Tukar Kawruh kali ini yang membahas tentang karapan sapi. Terima kasih panjenengan-panjenengan yang sudah menonton. Apabila saya ada kesalahan pengucapan ataupun literasi, panjenengan bisa tambahkan atau koreksi di kolom komentar di bawah. Kemudian apabila panjenengan mempunyai ide untuk episode-episode Tukar Kawruh ke depannya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Kalau begitu saya pamit undur diri. Salam rahayu, rahayu, rahayu.